kasih untuk anugerah-Mu sore hari ini. Itu anugerah yang besar dan cukup buat hidup kami. Kadang kami mengaku, kami merasa anugerah-Mu tidak cukup buat kami. Kadang kami berteriak minta anugerah yang lebih besar. Tapi kami tahu selalu yang Kau sediakan dan Kau berikan itu lebih dari cukup buat hidup kami. Dan kami mau berterima kasih seberapa yang Engkau berikan dan anugerahkan buat kami. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang sempurna. Hamba-Nya berdoa sore hari ini, ajari kami dari perkataan-Mu. Buat setiap anak-anak Tuhan ini mengerti akan jalan-jalan-Mu. Dan biar tidak ada satu orang pun yang keliru dalam melangkah bersama dengan Engkau. Urapi kami dengan roh hikmat, dengan roh wahyu dan pengertian. Terus ajari kami jalan di dalam anugerah-Mu yang ajaib. Kami sungguh bersyukur, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Dan biarkan dinyatakan kebenaran Tuhan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan sore hari ini. Saya membaca sebuah rangkaian kisah dari Tuhan Yesus. Dan di dalam kisah-kisah ini, saya belajar bahwa Tuhan ingin berbicara banyak dalam hidup kita. Kalau Anda memperhatikan hidup Tuhan Yesus, ketika Dia pilih murid-muridnya, Dia pilih lewat sebuah doa yang panjang. Semalam-malaman Dia berdoa. Tetapi sebelum Dia pilih 12 di antara sekian banyak orang yang ikut dengan Dia, saya percaya bahwa rupanya ada sesuatu yang Dia mau tanamkan dalam hidup mereka. Dan dari apa yang Dia tanamkan itulah kemudian Dia berkata, oke, sekarang aku akan pilih 12 di antaramu. Nah, sore hari ini saya mau ajak kita melihat beberapa hal yang saya harap akan membuat saudara mengerti bahwa kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Minggu lalu dalam pembukaan TSOA waktu kelas malam saya berkata, keagamawian itu bisa ditularkan, dalam pengertian bisa diwariskan seperti sebuah benda. Karena keagamawian bentuknya aturan demi aturan. Tetapi kerohanian itu beda dengan keagamawian. Kerohanian itu bicara soal relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Nah, seharusnya orang percaya bisa mengerti akan hal ini. Dengan demikian kita bisa nangkap betul kemana Tuhan akan membawa kita. Mari kita lihat Lukas pasal yang kelima, Injil Lukas pasal yang kelima. Ayat yang ke-27 mulai, kita akan baca cukup banyak ayat, tapi kita akan lihat bagian per bagian, supaya Anda bisa menangkap. Kita mau lihat, saya mau tunggu sampai seberapa Tuhan akan membawa kita. Ayat 27 judulnya Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Saya baca dua ayat ini, saya kaget saudara. Betapa gampangnya orang ini ikut Tuhan, sambil meninggalkan segala sesuatu. Alkitab nanti kita akan mengerti bahwa dia bukan orang biasa, dia orang yang kaya. Dia mungut cukai, dia mungut pajak. Dia bukan orang sembarangan. Dia bisa mengadakan perjamuan yang besar. Pekerjaannya itu menghasilkan income yang tidak sedikit. Dan kemudian Yesus datang dan Dia berkata, kamu ikut aku. Hanya satu patah kata pendek saja, kalimat yang sangat simpel yang berkata, follow me, ikut aku. Alkitab berkata dia berdiri, dia tinggalkan semuanya, dan dia ikut Tuhan Yesus. Saya bermimpi makin banyak orang yang punya hati seperti ini.
Saya bermimpi makin banyak orang yang punya jiwa yang begitu humble dan mengerti bahwa panggilan Tuhan itu di atas segala-galanya. Saya bermimpi akan makin banyak orang yang mengerti ketika Tuhan mengajak kita pergi dan mengikut Dia, itu sesuatu yang layak dikorbani apapun saja dalam kehidupan kita. Saya baca 2 ayat ini dan saya berkata, ada mujizat yang ajaib terjadi pada hari itu. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit." Ayat 32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Yang membuat Tuhan beda dengan keagamawian adalah keagamawian itu memberikan suatu stigma, memberikan sebuah cap yang berkata bahwa ini tidak bisa diubah lagi. Kalau orang itu dikatakan orang berdosa, keagamawian tidak bisa mengubah hidup orang itu. Karena itulah ketika Yesus masuk di rumahnya Lewi, orang-orang Farisi berkata, "Kenapa dia makan dengan orang berdosa?" Artinya keagamawian mereka akan berkata, ya mereka orang berdosa, selamanya orang berdosa. Tapi Yesus itu punya anugerah yang luar biasa. Kesanggupannya mengubah orang, membuat cara pendekatannya berbeda. Dan Alkitab berkata, "Aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Dengan demikian dia berkata, yang aku punya engkau tidak punya. Aku punya kekuatan dan kuasa untuk mengubah orang. Dan ini yang tidak dimiliki oleh manusia, ini yang tidak dimiliki oleh keagamawian kita. Agama hanya berkata, kamu dosa, kamu baik, kamu suci, kamu dosa, kamu jahat, kamu baik. Tapi Tuhan berkata, aku tidak peduli keadaanmu seperti apa, aku punya kuasa untuk mengubah hidupmu. Nah, kabar baiknya buat kita adalah, kalau saudara ikut Yesus, hidupmu bisa diubah. Kalau saudara ikut agama Kristen, hidup Anda tidak bisa diubah. Saudara akan terus dalam keadaan yang sebagaimana Anda ada hari ini. Lalu kemudian timbullah masalah. Oleh karena itu banyak orang berkata, percuma aku ikut agama Kristen karena hidupku tidak diubah. Saya berkata, kekristenan sebagai agama belum tentu dan memang tidak pernah bisa mengubah orang. Tapi Yesus Tuhan punya kuasa mengubah orang. Dan ini membuat approach kita berbeda. Ketika KKR Waria, saya buat sebuah peraga. Saya butuh peraga. Saya minta satu teman ambil botol aqua yang bekas. Kemudian saya suruh buat sekotor-kotornya. Saya kasih daun, saya kasih kotoran. Dan saya berkata, ini botol aqua yang kotor. Dan orang normal berkata tidak pernah orang mau simpan barang ini. Itu akan ditendang, itu akan dibuang, itu akan disingkirkan. Keagamawian akan seperti itu. Kalau Anda orang Kristen agamawi, engkau lihat orang di bawah, orang kotor, orang hina, orang miskin, Anda berkata, aku gak ada urusan dengan dia. Tapi kalau saudara punya hubungan pribadi dengan Yesus, saudara tahu apapun bisa diubah luar biasa, apapun. Kalau hari ini tidak punya apa-apa, hari ini miskinnya luar biasa, dalam sekejap Tuhan bisa ubah. Hari ini brengseknya luar biasa, dalam sekejap Tuhan bisa ubah. Saudara tahu orang yang membawa para waria kebaktian di tengah-tengah kita, itu orang yang secara manusia
Semua orang dekatnya sudah nyerah dan berkata, gak mungkin orang ini bertobat. Susah banget. Saya tahu juga hari ini masih labil. Tapi yang saya kagum adalah cara Tuhan mengubah hidup orang. Kalau Anda melihat hidup Anda masing-masing, semua kita orang yang diubah oleh Tuhan. Tadi pagi saya baca di koran tentang orang bernama Cho yang membunuh 32 orang di Virginia, dan akhirnya dia bunuh diri sehingga 33 orang mati di tangan dia. Ini orang yang minder sekali, bahasa Inggrisnya kurang pinter, diejek teman-temannya, dikerjain teman-temannya. Dan satu kali dalam kemarahannya dicampur dengan hobinya nonton film bunuh-bunuhan, nonton orang ditembaki dalam film dia senang banget, ditambah dengan beli senjata begitu mudah di Amerika. Dan mulai dia beraksi, dia buat geger seluruh dunia. Dalam sekejap dia bantai 32 orang sebelum akhirnya dia bunuh diri. Saya berpikir bahwa di negara di mana akhirnya ketika berkabung mereka buat kebaktian, di negara di mana mata uang dolarnya berkata in God we trust. Tapi kalau kita hanya bicara soal keagamawian, tidak ngubah orang. Tapi kalau Anda bertemu dengan Yesus, perubahan akan terjadi. Siapa yang tahu bahwa Anda sedang mengalami perubahan hidup dari Tuhan? Angkat tangan saudara. Kalau Anda tidak sedang diubah, saudara orang paling malang di dunia loh. Karena hidupmu lagi mau dibawa dalam sebuah kekacauan yang mengerikan sekali. Kabar baiknya adalah keagamawian tidak bisa mengubah, tapi Yesus sanggup mengubah kita. Itu saja saudara, itu saja. Anda pegang baik-baik. Yesus mau berkata, aku bisa ubah orang. Dia bergaul dengan siapapun, dia bergaul dengan orang berdosa, dia bergaul dengan pelacur, dia bergaul dengan siapapun, dia bergaul. Bukan karena dia ingin supaya jadi orang gaul. Yesus tidak perlu jadi orang gaul, tapi dia berkata, aku punya kesanggupan untuk mengubah orang lain. Hari ini saya tidak tahu apakah Anda lagi berdoa untuk seseorang yang perlu diubah. Saya beritahu kabar baiknya adalah Tuhan sanggup mengubah orang itu. Apakah selalu berhasil Pak? Belum tentu sih. Karena manusia bukan benda. Tergantung apakah dia rela diubah Tuhan atau tidak. Tapi tetap kita mesti percaya, kita punya Tuhan, kita menyembah Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Dan soal gereja saya berkata, ini bukan organisasi, ini soal perubahan hidup. Pelayanan kita ini bukan soal membuat jadi makin besar, ini soal mengubah hidup. Siapapun yang terlibat dalam pelayanan kita mesti mengerti, urusan kita urusan mengubah hidup orang jadi lebih baik. Dan kalau ini tidak difahami, akan gawat. Dan saya berkata Injil itu mengubah orang. Di dunia ini ada namanya jendela 1040. Dan itu mencakup areal daerah yang paling belum terinjili di dunia ini. Dan saya beritahu saudara bahwa itu merupakan konsentrasi daerah paling miskin di seluruh dunia. Dengan demikian sebetulnya Injil mau berkata, kalau orang terima Tuhan, hidupnya berubah, harga dirinya berubah, martabatnya berubah, berkatnya berubah, kekayaannya berubah, semuanya berubah. Ajaib loh. Dia memindahkan kita dari gelap pada terangnya yang ajaib. Itu keajaiban Tuhan saudara. Siapa yang sadar bahwa kita masih perlu diubah Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara tahu ada satu stiker ditulis di Amerika pada tahun-tahun lalu sangat populer yang berkata gini, sabarlah dengan saya Tuhan, karena Tuhan belum selesai dengan saya. Anda perlu buat ini stiker, sabarlah dengan saya, ya Tuhan belum selesai dengan saya. Sehingga kalau Anda nyebelin, tengi, orang berkata ya memang dia ini rampung. Kalau ditunggu puluhan tahun, orang berkata ya produk gagal. Tapi mungkin perlu dibuat, Anda perlu buat sendiri. Kalau satu Bu Foni buat atau media buat, nyablon sendiri, sabar dengan, terutama Anda yang tahu bahwa Anda nyebelin orang banyak.
buat stiker gede, sabar dengan saya ya katanya. Gusti Allah dereng rampung katanya begitu. Masih Tuhan sedang bekerja. Sabar, sabar, sabar. Sabar dengan saya. Tuhan masih bekerja gitu. Percayalah, Tuhan mengubah luar biasa. Amen, saudara. Tuhan mengubah luar biasa. Bulan lalu ada reuni rumah damai. Rumah damai buat reuni, waria juga buat reuni. Andre ikut 2 reuni ya Andre ya. Satu rumah damai dan yang kedua dari waria untuk waria. Jadi Andre termasuk panitia 2 reuni itu. Saya melihat akan perbedaan, saudara. Mereka yang sampai sekarang masih di rumah damai dengan mereka yang sudah selesai dari rumah damai. Di situ Anda tahu perubahan. Kalau Anda lihat yang keluar dari rumah damai sekian tahun lalu, persis mereka yang masih di rumah damai hari ini. Berubah tuh. Di situ Anda lihat perubahan yang luar biasa. Cuma ada yang berbeda, Andre, rumah damai sekarang dengan yang dulu. Dengan yang dulu tuh punya kekuatan tebar pesona yang luar biasa, ya betul ya? Yang sekarang nggak ada pesonanya kelihatannya ya. Kamu mesti tambahi mereka dengan pesona. Dulu di rumah damai ini banyak gadis jatuh cinta. Sekarang kenapa tidak ya? Kualitasnya berbeda ya Andre ya. Andre masih available untuk siapapun yang terpanggil sesuai dengan rencananya. So Tuhan mau mengubah hidup kita. So jangan Anda pernah berpikir Dia tidak sanggup mengubah kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Lalu kita gerak lagi. Lihat ayat 33, ini luar biasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Saya mau tanya, siapa yang sering berpuasa? Angkat tangan. Siapa yang seminggu sekali minimal puasa? Coba angkat tangan. Tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Oke, siapa yang minimal sebulan sekali puasa? Angkat tangan. Tinggi-tinggi lah. Siapa yang dalam 3 bulan terakhir ini pernah puasa? Angkat tangan. Siapa yang dalam setahun terakhir ini pernah puasa? Angkat tangan. Siapa yang dalam setahun ini terus terang, Pak, saya belum pernah puasa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Anda juaranya, saudara. Orang Farisi tanya dengan murid-murid Yesus, kepada Yesus. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Siapa yang tiap hari berdoa? Angkat tangan tinggi-tinggi. Lumayan. Tidak terlalu jahat banget kalau begitu. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Sama dengan Anda. Jadi Anda termasuk murid Yesus kan? Hebat toh? Hebat kan? Kelihatannya. Nah, apakah tanda bahwa kalau Anda murid Tuhan itu suka makan minum? Mungkin. Karena waktu Yesus sebelum mati pun foto bersama di meja makan, ya toh? Difoto oleh Leonardo da Vinci memang. Foto bersama di meja makan. Dan Yudas dengan keren tunjukin duitnya, pamer. Tapi lihat apa yang dikatakan. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan apa? Berpuasa. Tuhan mau ngomong begini, ini ada 2 macam. Kalau kamu hidup berdasarkan keagamawian, puasa dan sembahyangmu berdasarkan aturan. Tetapi kalau engkau ikut aku berdasarkan persahabatan, doa dan puasamu tetap ada, tapi pada waktunya. Tidak berarti bahwa Anda melakukan lebih kecil dari yang orang-orang buat, belum tentu. Saya mendengar ada orang-orang yang digerakkan Tuhan puasa 40 hari 40 malam, hanya minum. Itu diet habis-habisan. Ada yang puasa 3 hari,
Tiba-tiba Tuhan gerakkan dia puasa beberapa hari. Tengah malam dibangunkan Tuhan berkata, besok puasa. Ada itu. Tapi tidak dikerjakan berdasarkan aturan. Makanya kalau Anda tanya sama saya, Pak, orang puasa itu sebulan berapa kali? Tidak ada aturannya. Kenapa? Karena kekristenan sebetulnya dasarnya adalah hubungan, friendship, persahabatan. Dan Tuhan mau berkata begini, kalau engkau bersahabat dengan aku, kamu akan juga tahu kapan waktunya kamu puasa, kapan waktunya kamu makan dan minum. Ya Pak, saya makan terus. Kamu tidak kenal waktunya kapan kamu puasa. Anda belum bersahabat dengan Tuhan. Jangan terlalu GR berkata, lah kita kan pengikut Yesus. Dia mau cari teman, dia mau cari sahabat. Persahabatan itu membuat Anda kenal akan heartbeatnya, detak jantungnya. Aturan itu baik, tapi aturan dengan persahabatan, relationship itu beda. Saya beri contoh begini. Kalau Anda punya sopir, boleh nggak sopirmu masuk kamar tidurmu? Boleh, kalau Anda perintahkan. Lampunya mati, Anda panggil sopirmu, tolong ganti, lepas. Dia naik, lepas untuk Anda. Terus keluar lagi. Terus, udah lepas ya, tiduran ya Bu ya, atau Mbak tiduran sebentar. Nggak bakal. Dia ngelanggar aturan, itu aturan. Pembantu boleh nggak masuk kamarmu? 1, 2 atau 1 orang yang Anda perintahkan tiap pagi beresi ompolmu dan sebagainya itu mungkin boleh. Tapi kalau tidak boleh sembarangan. Kalau kelak Anda punya anak, boleh nggak masuk kamarmu? Perlu izin tidak? Normalnya tidak, kecuali bapaknya diktator kayak Hitler. Karena itu apa yang membuat berbeda? Friendship-nya, persahabatannya. Kalau Anda ikut Tuhan itu seperti gini, seperti tinggal di Indonesia. Indonesia itu Anda kalau maju harus kenal seseorang. Ngerti? Anda ikut tender, Anda mau ikut berbagai proyek, kalau Anda kenal seseorang, itu akan berbeda. Saya punya teman yang kalau ngobrol seringkali, Pak saya doakan besok saya makan malam dengan Pak Menteri. Untuk apa makan malam? Di mana Pak? Oh kami terbang ke Bali. Beliau pas ada tugas di sana, saya tawari untuk makan malam dengan saya di Bali. Itu sedang tidak makan malam sebetulnya. Dia lagi ngincar sebuah proyek tertentu. Tapi dia jalin persahabatan. Kalau dia keluar negeri, kalau istrinya minta tas, dia berkata, doa dulu. Tapi dia lihat tas bagus, dia itu ribuan dolar, dia beli. Buat siapa? Ibu Menteri. Kalau istrinya, mangga 2 saja. Murah meriah, barangnya bentuknya sama. Dan tidak ada orang berani berkata itu palsu, karena kamu istrinya orang kaya. Tapi dia dengan orang yang dia mau jalan hubungan, dia membina hubungan seperti itu. Nah apa keuntungannya? Kemudahan. Dia berkata mereka ini sahabatku. Mereka ngerti nanti ada waktunya. Tapi mereka sahabat. Ketika mereka masih dengan aku, mereka makan minum dengan aku. Mereka ngerti nanti ada waktunya. Sahabat tahu waktunya. Sahabat tahu yang dimaui sahabatnya. Dan Tuhan sebetulnya ingin kekristenan kita itu dasarnya adalah karena friendship, persahabatan dengan Tuhan. Saya masih ingat sekian tahun lalu kami keluarga ke Amerika. Ada teman yang punya rumah di Beverly Hills. Anda pernah dengar Beverly Hills? Itu kompleks mewah sekali. Sebelah depannya dia miring sedikit, itu tinggal Sylvester Stallone. Bapak pernah lihat rumahnya? Temboknya saya pernah lihat, karena semua temboknya tinggi-tinggi. Untuk masuk ke sana ada security check-nya. Itu kompleks Bukit Beverly Hills, mewah sekali. Saya masuk ke rumah teman saya, dia undang saya dan dia berkata gini, yang jaga ngomong gini, Pak minta maaf, Bapak lagi keluar sebentar tadi pesan. Kalau Bapak sudah nyampe disuruh tunggu, Bapak pulang 1/4 jam lagi. Lalu saya ngomong sama anak-anak saya, ini rumah orang kaya. Semua tahu ini rumah orang kaya.
Samuel anak saya itu ngerti betul ini rumah orang kaya atau rumah orang sangat kaya, dia ngerti betul. Dia masuk ke sana. Nah, saudara harus ngerti. Ini yang terjadi. Saya duduk di ruang tamu, di sana ada halaman luas, punya anjing yang lucu, ada kolam renangnya di sana. Dia bilang ini dulu senator siapa tinggal di sini, terus wakil presiden siapa tinggal di situ dan sebagainya itu. Nanti kalau Anda di situ nunjuk itu rumah orang terkenal gitu. Rumah saya agak nikung sedikit, yang paling bagus di sana kalau Anda nanti sempat mampir. Lagi akan dibeli saudara lagi. Lalu kemudian ya saya kan biasa, ini teman saya lama, saya kenal dia 20 tahun saudara. Saya tahu dia orang kaya, tapi kan hubungan saya dengan dia bukan berdasarkan duitnya dia berapa, duit gua berapa. Kalau diadu pasti menang saya lah soal duitnya toh. Dia pasti nggak, di dompetnya coba dibuka lah, pasti duitnya banyak saya, dia nggak bawa uang cash banyak. Saya lebih banyak bawa uang cash, jadi pasti di dompet duit saya lebih banyak dari dia. Di bank, nah nanti kita ngomong lain lagi lah. Tapi soal di dompet kan pasti duit saya lebih banyak. Duit Anda mungkin lebih banyak dari dia. Anda lebih komplit lah, bayar parkir bisa, dia mungkin tidak punya uang untuk bayar parkir, nggak punya. Karena kemana-mana banyak dolar, jadi mau kasih parkir 10 dolar kalau terlalu banyak, $1 juga repot dan sebagainya. Jadi Anda lebih komplit dari dia lah. Jadi soal kekayaan itu relatif, sudah tenang aja. Jangan terlalu minder sama orang kaya, biasa-biasa saja. Lalu kemudian saya duduk, nunggu, saya angkat kaki saya nangkring, ya gitulah, gimana saya nangkring aja gitu kaki saya. Tiba-tiba anak saya ini hebat sekali sama. Papa, kenapa? Aku bilang, Papa dulu. Dia tegang sekali. Saya bilang, kenapa? Apakah dia dapat penglihatan? Zaman itu belum lihat sih dia. Apakah dia dapat vision? Apakah ada malaikat sedang bergerak? Atau iblis menyerang? Saya bilang, kenapa? Gak sopan Pak, turunkan kakinya. Loh, sejak kapan anak saya ngerti kaki diangkat begini tidak sopan? Sejak dia tahu ini rumah orang kaya, ini harus terhormat. Betul nggak sikapnya saudara? Betul sih, bagus sih. Tapi kenapa saya tidak begini? Karena lagi tidak minta duit sama dia. Dan saya nggak pernah minta duit sama dia. Tapi saya mau berkata, dia minta saya kunjungi, jadi saya datang, ini orang yang ditunggu-tunggu sama dia. Dia happy banget saya kunjungi. Saya berkata, ya kalau apa salahnya saya ngangkat kaki begini? Karena kita kenal lama 20 tahun. Friendship aja. Nggak minta apa-apa sih. Friendship. Kalau Anda nggak punya friendship, Anda akan mules masuk rumahnya dia. Karena wow, saudara bisa ngerti nggak? Sama, Anda tahu zaman Pak Harto dulu, ada satu orang hebat sekali, banyak orang, itu temennya Pak Harto. Itu konon ceritanya ya, Menteri Jenderal mau ngadep di luar, di Cendana tuh antri. Ini orang satu, biasa, teman bapak ketika masih muda di Semarang. Kalau ngomong datang, Harto, gila, orang berkata, Bapak, menurut instruksi Bapak Presiden, menurut petunjuk Bapak Presiden, Menteri ketemu aja, Bapak, dia bilang, Harto, friendship, dan beliau juga nggak marah tuh. Karena teman, urusan gampang. Friendship itu memberi banyak hal yang berbeda. Dengan Tuhan juga sama. Kalau Anda jalan hubungan dengan Tuhan dengan formal, nggak sembahyang begini, Bapak, itu Bapak pun roto merinding. Banyak orang itu, terus Tuhan berkata, cilikno volume nih.
percayalah Bapak merinding juga. Bapak gitu. Loh, saya sedang tidak mengajari Anda kurang ajar loh. Anda perlu friendship. Anda pernah dengar Benny Hinn? Benny Hinn itu kalau makan, Tuhan, makan. Tapi ada yang begini, oh Bapak, ingatlah janda-janda orang-orang miskin, para pengungsi lumpur Lapindo yang sedang kepanasan. Tolonglah mereka yang di gunung-gunung berapi yang mau jeblok. My God, itu salah adem panganan nih. Friendship bukan begitu. Saya nggak ngajari Anda kurang ajar loh. Kalau hari ini Anda kurang ajar, Bapak gitu, mati boh loh ya saudara ya. Yang saya mau katakan, Anda mesti hubungan dengan Tuhan itu based on friendship. Saudara mesti mendekat ke Dia. Ajak ngobrol Tuhanmu. Ngertiin hatinya. Nanti banyak hal akan jauh lebih mudah. Tidak berarti engkau tidak bayar harganya. Oh iya. Tapi saudara mesti nangkep bener. Dia tuh maunya apa? Tidak selamanya lalu kemudian problemmu cepat selesai. Belum tentu juga, kadang-kadang malah lama itu. Lazarus tuh yang dikasih sakit sengaja dia. Ben mati sih lah, ben bosok. Tapi bagus. Itu cara mikirnya dia memang kadang-kadang aneh. Tapi kekristenan kalau dasarnya itu friendship. Anda bersahabat dengan Tuhan. Ada lagunya toh? Yesus apa? Sahabatku sampai di surga nanti. Nah, bagusan. Ini sahabat. Dia berkata, aku tidak panggil kamu lagi hamba tapi sahabat. Tuhan mau itu friendship. Nah kita kalau sembahyang formal banget. Makanya banyak kecelakaan akibat doa, saudara. Di mobil merem soalnya. Saudara ngerti ajaibnya Tuhan itu ya. Anda bisa anytime, dalam keadaan apapun, ngomong aja ke Dia. Apakah selalu akan dijawab, Pak? Belum tentu. Ini pengalaman nih saya. Setiap kali saat-saat paling kuat, saya tahu saya nembus hatinya Tuhan. Ngomong dengan Dia dari hati ke hati. Hampir selalu tidak ada jawaban. Tapi saya nggak peduli. Dia ngerti yang saya omongin. Dan Dia pasti bertindak dengan caranya sendiri. Amen, saudara. So mulai dengan friendship, bukan dengan aturan. Itu akan membuat perubahan yang lain lagi. Lompat sekarang, pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum dan memakannya sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya? Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus sekali lagi kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang ketiga dia ngomong soal Daud. Sebuah peraturan yang dilanggar oleh murid-muridnya dan dia benarkan. Dan dia gawatnya membenarkan yang Daud buat. Dia kan mengutip larangan. Itu roti hanya boleh dimakan oleh imam. Nah Daud makan, kok gak mati katanya. Apakah Tuhan bermaksud membatalkan
aturannya dia, tidak. Nah, contoh yang dia berikan adalah Daud. Apa yang berbeda? Saudara harus mengerti bahwa Daud itu memang legalnya secara manusia, dia bukan imam, dia bukan orang Lewi, dia suku Yehuda. Sampai kapanpun secara hukumnya Musa, dia tidak pernah bisa jadi imam. Tetapi di depan Tuhan, Daud itu punya 3 panggilan. Dia adalah raja, dia juga nabi. Kalau Anda perhatikan mazmurnya, nubuatannya soal Yesus dan sebagainya. Tapi dia juga seorang imam. Nah, Daud ini beda. Dari mana tahu dia seorang imam? Dia kejepit di Siklak, dia berkata, bawa baju efod kemari. Dia pakai baju efod loh. Hanya imam yang boleh, dan dia nggak mati. Dia buatin tabut Tuhan itu tempat, tidak ngikuti aturannya Musa. Kalau Musa ini ada halaman, ruang suci masuk, dia nggak bangun tenda kayak tenda pramuka, satu, selesai, masukin. Nggak mati tuh. Ini orang beda sekali. Daud itu punya panggilan keimaman. Raja Uzia masuk ke ruang suci, baru membakar ukupan dupa, kena kusta, mati. Dia tidak punya panggilan keimaman. Dia hanya raja. Tuhan mau berkata begini, kamu ikut aku. Kamu harus ngerti panggilanmu. Di dalam panggilan itulah ada otoritas. Orang yang jalan tidak berdasarkan panggilannya, tidak akan didukung, di backup oleh otoritas. Tapi kalau orang jalan sesuai dengan panggilannya, otoritas Tuhan akan menyertai hidupnya. Tuhan berkata, betul, aturan berkata roti itu hanya imam yang boleh makan. Tapi dia mau berkata, Musa punya aturan bahwa hanya Lewi yang boleh makan. Oke, tapi Daud itu punya panggilan keimaman. Makanya kalau Anda baca di Alkitab, Daud diurapi jadi raja 3 kali. Pertama di rumah bapaknya, kedua raja atas Yehuda, ketiga raja atas seluruh Israel. 3 kali kepala ini diurapi jadi raja. Sebetulnya dia berkata, itu pengurapan imam, raja, dan nabi. 3-tiganya ada di dalam dia. Anda baca mazmur-mazmurnya, itu sebuah korban yang naik di hadapan Tuhan. Itu mazmur adalah korban rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Kidungnya, nyanyiannya, worshipnya dia, itu dia sebagai imam tuh, naikin di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata dia imam, dia makan roti dan dia tidak mati. Saudara, kalau Anda ingin punya otoritas dalam hidupmu, engkau kerja, engkau sekolah, engkau kuliah, engkau bekerja apapun, jangan keluar dari panggilanmu. Kalau engkau melenceng dari panggilan saudara, tidak ada otoritas Tuhan di atasnya. Tapi kalau engkau hidup berdasarkan panggilanmu, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan memang sebetulnya kalau Anda perhatikan, setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Anda harus kenali betul panggilanmu itu apa. Orang yang tidak ngerti persis panggilannya, itu orang gawat loh saudara. Anda paling-paling ya tidak pernah bisa kemana-mana. Itu terbaiknya tidak bisa kemana-mana. Tidak pernah bisa maju. Tidak ngerti panggilannya apa. Tapi kalau kita bisa ngerti panggilanku itu apa, hidup kita dahsyatnya luar biasa. Anda main dalam areal yang Tuhan berikan, Anda bisa bergerak sangat kuat dan luar biasa. Dan memang saya beritahu, orang itu dalam bahasa Jawa sawang sinawang. Lihat orang lain, wah dia asik ya, itu asik ya, itu asik. Kita terdorong cenderung pengen ikuti panggilan orang lain. Saya berkata, jangan saudara. Ikuti panggilanmu. Di dalam panggilan itu ada otoritas. Kalau Anda lihat sebuah truk besar yang melaju dengan cepat sekali, kendaraan lain besi tidak bisa menghalangi, tapi seorang anggota polisi lalu lintas, mungkin dengan pakaian biasa, badan nggak terlalu gemuk, dia bisa berdiri di tengah-tengah.
Dia cuman kedangkan, acungkan tangannya begini. Itu truk besar-besar berhenti. Apakah orang ini Superman? Apakah dia punya ilmu? Tidak. Dia punya apa? Otoritas. Dia pakai seragamnya itu adalah otoritas. Kenapa dia bisa pakai itu dan kita tidak? Sebab dia memang seorang polisi. Dia dipanggilan hidupnya adalah polisi dan dia anggota polisi. Karena panggilan dan hidupnya adalah polisi, dia berhak pakai seragam polisi. Dan semua atribut yang dia pakai itu merupakan simbol mewakili otoritas negara. Dan waktu dia berkata berhenti, seluruh undang-undang di belakang dia berkata, lu sopir boleh gede seperti apa, berhenti. Ini mobil boleh segede ribuan ton, lu mesti berhenti. Kalau ditabrak Pak, mati itu polisi. Tapi orang toh rem juga, tunduk oleh satu orang polisi. Dia begini. Kalau Anda di tengah jalan, Anda begini, orang berkata, wong edan ini, ngendat. Ya tak? Sebab Anda tidak punya otoritas. Anda boleh kekar badanmu 10 kali lipat dia. Anda boleh punya otot kawat balong wesi. Anda boleh punya apapun yang hebat. Badan boleh gede, tapi tanpa otoritas gak ada gunanya. Anda hanya punya otot, tapi tidak ada otoritas. Berapa banyak orang yang kerja dengan ototnya dan tidak ada otoritas. Seharusnya kalau kita bisa jujur satu dengan yang lain, dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana sih sebenarnya hidupku ini? Engkau taruh aku di mana? Jangan taruh di tempat yang Anda ingin. Taruh di tempat yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara. Otoritasnya akan luar biasa. Di situ Anda akan terima kemudahan. Kenapa kita diberkati Tuhan? Dan bulan depan dalam anugerahnya kita bisa pindah ke Holy Stadium. Dan gedung itu jadi relatif dalam waktu yang cukup singkat. Sebab Tuhan beri otoritas. Kenapa dia beri otoritas kepada kita? Oleh karena anugerahnya turun. Dia panggil dan kita berkata ya dengan panggilan Tuhan. Waktu kita mengiyakan, dia turunkan otoritasnya. Dan waktu otoritasnya turun, Anda melihat akan backup kerajaan surga luar biasa. Kalau Anda pengusaha, Anda harus tahu itu merupakan panggilanmu. Anda harus nyaman di situ dan lakukan semua berdasarkan panggilanmu. Saudara akan disertai Tuhan dengan otoritas yang luar biasa. Ada banyak pengusaha, saya kenal dengan satu orang di luar kota. Dia pengusaha, sebetulnya dia baik-baik jadi pengusaha. Dia main-main gereja begini-begini, dalam waktu singkat habis semuanya. Dia main di areal yang bukan bagiannya. Jangan main di luar areal otoritasmu. Main dalam otoritas yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Paulus berkata, aku tidak akan pernah melewati garis batas yang ditetapkan bagiku. Dia tahu aturannya, dia tahu akan di mana dia mesti berhenti. Dan tidak crossing the line, dia tidak terabas akan garis yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Orang kalau masing-masing bisa main dengan begitu bagus dalam bagiannya, dia akan jadi berkat bagi orang lain dan menolong orang lain dengan cara Tuhan yang luar biasa. Anda masih SMA mungkin atau sudah mulai kuliah, sudah waktunya terus berdoa tiap hari. Tuhan, tunjukkan di mana callingku sebetulnya. Aku ini kau panggil sebagai apa? Apapun yang kemudian Tuhan tetapkan, Anda lakuin saudara. Otoritas Tuhan akan menyertai kita. Tapi masalahnya seringkali kita bahkan tidak tahu kita ini suruh ngapain. Itu yang gawat. Makanya Anda perlu friendship dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ngertiin maunya dia. Saya masih ingat sekian tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan kumpulin kami lagi ngobrol, tanya tentang panggilan masing-masing. Dan dia tanya, kamu panggilannya apa? Kamu apa? Kamu apa? Sampai satu orang tanya, kamu apa? Oh, saya lagi buat proposal dengan Tuhan, mengajukan usul. Panggilan kok ngajuin usul? Saya beritahu sampai hari ini, kalau ketemu saya, Pak Agung, saya ada usul nih. Loh, proposalmu durung barbar, tak rubah kok, tiap tahun tak rubah katanya. Mana yang jadi? Tidak ada. Karena isinya Pak proposal tiap hari.
Artinya lebih baik berkata, doakan saya, aku tidak tahu Tuhan maunya apa. Itu lebih gentle, lebih rendah hati, lebih cepat penyelesaian masalahnya. Tapi seringkali kita tidak pernah mau itu kan. Kita maunya hanya muter ke arah yang akhirnya membawa pada masalah dalam kehidupan kita. Yang terakhir, lihat pada pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-6. Pada suatu hari Sabat lain, ini soal Sabat terus saudara, Yesus masuk ke rumah ibadat. Sabat itu kan mestinya orang dengan Tuhan bisa rest, nikmati Tuhan, tapi geger terus. Saudara, saya ini lihat Tuhan itu gini saudara ya, coba perhatiin. Mungkin kalimat saya nggak terlalu cocok, tapi saya pikir ada benernya. Tanda petik nih ya, Yesus tuh punya keisengan tersendiri. Dia itu, Anda perhatiin ya, yang ditolong, yang dikhotbahi, yang diajari, semua itu orang di bawah. Kalau ketemu ahli Taurat, orang Farisi, imam, itu dikerjain saudara. Dan dia iseng, sengaja. Dia itu sengaja, berkali-kali sengaja diprovok, ngamuk. Terus diomongin, jatuhin, das, tinggal pergi. Provok lagi. Ada sesuatu yang membuat gerah di hati Tuhan itu. Apa itu? Keagamawian. Dan menurut saya, musuh terbesar kita adalah roh agamawi sebenarnya. Lihat cerita ini, Anda kan tahu yang saya maksudkan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Loh, hari Sabat kok malah golek dosa, cari dosanya orang lain. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Lalu, kalau orang itu ngerti, oh si A mikirnya begitu. Ya kalau kita orang baik, ora usah sengaja lah, jar kewe, kita menghindar. Tapi Tuhan itu sengaja. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Ayat 11. Nah, orang kalau kalah terus, lama-lama kalap saudara. Karena mereka nggak pernah bisa jebak Tuhan tuh. Kalah terus, bantah-bantahan kalah terus. Akhirnya hanya diganti P, kalap saudara. Ayat 11. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Akhirnya diapain? Salibin saudara. Anda lihat cara Tuhan itu ya. Dan dia mau berkata begini, kekristenan, kerohanian itu bicara soal belas kasihan, melihat mereka yang terpuruk dan mereka yang di bawah, dan mereka yang menderita. Tapi keagamawian hanya mementingkan aturan. Apa yang membuat mereka marah sebetulnya? Coba Anda pikir baik-baik. Apa yang membuat orang-orang agamawi itu marah dengan Yesus? Apa? Melanggar aturan? Saya tidak terlalu yakin sih. Karena Tuhan pernah negur mereka tuh. Kalau dombamu hilang di hari Sabat, kamu cari nggak? Dicari nggak? Cari. Jadi ngelanggar aturan tuh mereka juga ngelanggar. Anda harus tahu Yahudi. Anda mau tahu Yahudi? Yahudi itu gini saudara. Ada orang Yahudi datang ke pastor. Dia berkata gini, pastor, aku mau jadi Katolik pastor. Karena di gereja itu ada diberi bantuan keuangan. Aku mau jadi Katolik. Lalu pastornya berkata, ya kamu nggak bisa jadi Katolik. Karena di gereja kami ini, di ordo kami ini ada aturan bahwa kami tidak mau makan daging kambing.
Kami ngajari orang untuk makan ikan. Nah, kalau kamu percaya kepada kami nolong orang Katolik yang miskin. Orang miskin gak bisa beli kambing, orang miskin belinya ikan. Jadi kalau kamu betul-betul Katolik yang miskin, baru kami tolong. Iya pastor, aku ini miskin, aku mau jadi Katolik yang miskin. Lalu kemudian pastor berkata, oke, aku mau lihat dulu pokoknya. Dalam 1 minggu ini, kalau kamu aku dapati makan daging kambing dan tidak makan ikan, fish, kamu tidak akan aku terima. Ya pastor, silahkan setiap jam makan. Pastor lihat di rumah saya pasti makan ikan. Saya miskin pastor, saya mau jadi Katolik yang miskin. Udah, hari pertama pastornya lewat, masuk rumah, makan ikan. Pastor, kami miskin pastor, mau Katolik miskin. Sebetulnya dia pengen duit. Lepasnya pulang, ya makan. Kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-6 gak tahan, saudara. Ikan dulu, amis, dia gak tahan. Dia beli kambing, dia makan daging lem, dia makan. Lalu sudah siap semua masakannya, pastornya datang. Begitu pastor datang, dia berdoa cepat-cepat. Tuhan, dengan ini aku baptiskan kambing ini jadi ikan hari ini. Dia percik sama air, aku baptis jadi ikan. Dan dia berkata, ini ikan pastor. Seperti Yahudi dipercik jadi Katolik, ini kambing jadi ikan. Kan pastor percaya toh, baptis Yahudi jadi Katolik. Percaya toh pastor? Iya, saya juga percaya. Kambing ini saya baptis, ikan ini pastor. Anda tahu itu Yahudi banget. Anda harus tahu orang Yahudi. Orang Yahudi bukan soal aturan. Mereka juga jago melanggar aturan. Kenapa yang membuat mereka marah dengan Tuhan? Menurut saya sederhana. Karena yang buat mujizat bukan mereka. Yang nyembuhin orang sakit bukan mereka. Yang bangkitin orang mati bukan mereka. Yang digandrungi orang banyak bukan mereka. Dan peran mereka bergeser. Mereka tidak lagi jadi orang panutan di masyarakat. Dan hati rakyat dicuri sepertinya oleh Yesus. Itu yang membuat mereka resah dan membuat mereka marah. Saudara sekalian, mari ikut Tuhan dengan friendship, dengan persahabatan. Semuanya akan berbeda. Mari berdiri sama-sama. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Ya Tuhan. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya,
supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi.
untuk memberitakan kesetiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan diiringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Dan biar sejak hari ini berkat yang terbaik turun kepada umatmu. Semua celah yang membuat iblis bisa menerobos ditutup hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada cawan-cawan yang retak dan bocor, sehingga setiap berkat yang dicurahkan Tuhan terbuang lagi. Semua cawan hidup kami utuh dan penuh dan kuat, bahkan diperbesar, karena berkat-Mu. Sudah waktunya umat-Mu diberkati Tuhan. Sudah waktunya umat-Mu dipulihkan. Sudah waktunya umat kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan aku berkata kepada semua kuasa kegelapan, jangan sentuh anak-anak Tuhan ini. Jangan sentuh umat yang dibayar, ditebus dengan darah Yesus. Kami ada oleh karena penebusan Kristus. Ingat pengorbanannya 2000 tahun yang lalu, hai setan. Sudah dibayar lunas. Dan aku berkata, jangan sentuh hidup mereka. Yang berlaku dalam hidup kami hanya yang sempurna kehendak Tuhan. Syakarata sakana lamata kalama.